Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa di jalan Allah, di jalan yang lurus, di jalan Shiratal Mustaqim menuju ke surga yang telah Allah janjikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermuhasabah diri, memperbanyak perbuatan amal soleh, apalagi kita sedang berada di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan, yang setiap perbuatan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya, bulan di mana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ketika kita membaca Al-Qur'an, di sana terdapat surah An-Nahl yang dapat diartikan itu adalah seekor lebah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan lebah ini sebagai nama surat dalam Al-Quran? Kalau kita perhatikan, memang lebah ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, bahwa seekor lebah itu mempunyai persamaan dengan orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 persamaan kurang lebihnya yang akan saya sebutkan. Persamaan di mana lebah dengan seorang mukmin itu mempunyai sifat yang berbarengan. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa seekor lebah itu memakan saripati bunga yang mana rasanya manis, dan lebah tidak akan memakan sesuatu yang memang bukan makanannya. Begitu juga dengan seorang mukmin yang selalu memakan makanan yang halal-halal saja, karena yang haram dilarang oleh agama, oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanan yang halal itu bermanfaat bagi dirinya. Kita cuma tahun mengerti, lebah mengerti bahwa saripati bunga itu bermanfaat bagi dirinya, dan makanan yang lain itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan orang mukmin ketika memakan sesuatu yang halal itu bermanfaat bagi dirinya, dan meninggalkan yang haram karena tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu perumpamaan yang sama, itu persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua, kaum muslimin yang perlu kita perhatikan, persamaan kedua yakni seekor lebah itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain.
ini apa? Lebah menghasilkan sebuah madu, yang mana madu ini adalah obat dari segala penyakit, yang mana madu ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Begitu juga dengan seorang mukmin. Seorang mukmin itu ketika dia mengeluarkan entah itu ucapan ataupun perbuatan, maka ucapan dan perbuatannya akan bermanfaat bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Makanya mukmin yang baik, mukmin yang benar, mukmin yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, akan berbuat yang baik dan mengucapkan perkataan yang baik pula. Itulah persamaan yang kedua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persamaan yang ketiga, ketika kita melihat sebuah lebah ketika menghinggap di suatu ranting yang rapuh, di suatu daun yang kering, maka ketika ia hinggap di suatu ranting yang kering atau daun yang kering pun, dia tidak melakukan kerusakan walaupun sedikit. Jadi ketika si lebah ini hinggap di suatu ranting yang rapuh, dia tidak akan pernah jatuh karena dia tidak membuat kerusakan. Begitu juga dengan seorang mukmin, dimanapun dia berada, dia tidak pernah membuat suatu kesalahan pun, dia tidak pernah membuat kerusuhan, dia tidak pernah membuat kegaduhan, karena seorang mukmin tahu bahwa kita sebagai manusia dilarang merusak bumi. Kita dilarang membuat kerusakan bumi walaupun sedikit. Makanya lebah dengan mukmin itu mempunyai sifat, yaitu apa? Tidak melakukan kerusakan dimanapun dia berada. Dia akan selalu beradaptasi dimanapun dia berada, dimanapun, di lingkungan manapun, dia akan selalu beradaptasi dengan baik dan benar. Itulah persamaan yang ketiga. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persamaan yang terakhir, ketika kita melihat sebuah lebah, ketika kita kecil misalnya, ketika kita melihat rumah lebah, pasti seorang anak kecil namanya melempar batu ke arah rumah lebah tadi. Makanya ketika kita mengganggu seekor lebah, apa yang dilakukan oleh si lebah tadi? Akan marah, betul? Marah dengan marah yang semarah-marahnya. Makanya si lebah ini tidak merasa salah tetapi diganggu. Makanya dia tidak terima dan mengejar si pelempar tadi sampai kemanapun dia pergi, pasti akan dikejar. Karena memang si lebah ini tidak bersalah. Makanya dia tidak takut untuk mengejar seorang yang salah. Kalaupun si pelari itu menyelam dalam kolam, pasti akan ditunggu di atas kolam tersebut sampai muncul. Betul? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Apa sih persamaan dengan orang mukmin dengan sifat lebah tadi? Seorang mukmin ketika diganggu dan dia tidak bersalah, pasti dia akan melakukan sesuatu yang mana sesuatu tadi membuat seorang mukmin tadi
tidak mengungkapkan rasa tidak bersalah tadi. Makanya ketika kita mengganggu seorang mukmin, jangan salahkan kita kalau seorang mukmin tadi itu marah, karena memang seorang mukmin tidak bersalah dan kita yang salah. Karena seorang mukmin tidak akan tinggal diam ketika dia diganggu ataupun saudaranya diganggu oleh orang-orang lain yang memang saudaranya tadi tidak bersalah. Tetapi kalau saudaranya bersalah, pasti seorang mukmin tadi akan membela sesuatu yang benar, karena seorang mukmin itu adil. Jadi dia tidak membela ke suatu pihak manapun, tetapi dia memihak kepada kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.